Episode 92. Andre menjatuhkan tubuhnya di samping Tari. Akhirnya pasangan itu dapat melakukan hubungan suami istri. "Kamu hebat, Tari," puji Andre sembari mengecup dahi istrinya. "Itu hanya sebagian," sahut Tari dan menarik selimut di lantai. "Hanya sebagian? Jadi maksudmu, kamu ada banyak cara?" tanyanya penasaran. Tari hanya membalas dengan senyuman dan menutupi tubuhnya dengan selimut. "Kenapa ditutup? Aku sudah tahu semua tubuhmu. Tidak perlu malu," ujar Andre sembari menarik selimut yang menutupi tubuh istrinya. "Aku lapar," sahut Tari. "Kita makan dulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi," ujar Andre sembari mencubit dagu istrinya gemas dan menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Mereka menikmati makanan itu sembari saling melirik. Andre terus memandang istrinya dan memakan makanannya dengan sangat tergesa-gesa. "Tenang, Dre, aku di sini," ujar Tari yang mengerti jika suaminya ingin kembali menggaulinya. "Aku tidak bisa menunda. Tubuhmu ada candunya," ujarnya sembari menyantap makanannya dengan cepat. Tari menatap plastik yang ada di atas meja makan. "Apa itu?" tanyanya. "Itu pembalut untukmu," sahut Andre sembari menghabiskan makanannya. Tari membuka bungkus plastik dan menemukan popok dewasa. "Ini yang kamu bilang pembalut?" tanyanya sembari menunjuk ke arah popok dewasa. "Aku juga tidak tahu. Di situ ditulis popok dewasa," sahutnya sembari terus menyantap. "Kenapa kamu tidak menghubungiku?" "Aku sudah menghubungimu, tapi tidak kamu angkat. Tapi bagus juga kamu tidak menjawab panggilanku. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan melakukan ini," ujar Andre, dan itu membuat Tari malu. "Tapi ngomong-ngomong, kalau sedang datang bulan, seharusnya warna air di bathtub merah. Tapi kenapa tadi tidak merah?" Andre bingung. Tari tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. "Aku tahu, ini hanya akal-akalanmu agar aku tidak pulang cepat, iya kan?" tebak Andre, dan Tari menganggukkan kepalanya malu. Hanya dalam kurang dari 10 menit, Andre dapat menyelesaikan makannya. Tapi Tari belum selesai dengan makanannya, sehingga dia masih harus menunggu istrinya. Setelah Tari selesai, Andre buru-buru mengambil bungkus makanan Tari dan meletakkan di sembarang tempat. Kemudian menggeser semua yang ada di atas meja makan. Andre mengangkat tubuh istrinya ke meja makan. "Dre, kenapa di sini?" Tari bingung. "Aku ingin melakukan sensasi seperti Nathan lakukan pada Putri," sahutnya kembali menciumi istrinya. "Maksudnya?" tanya Tari di sela-sela Andre menciuminya. "Kita akan melakukan di meja makan ini dan berhenti ketika meja makan ini rusak," jelasnya, dan tetap menggerayangi tubuh istrinya. "Meja makan rusak? Maksud kamu apa?" tanya Tari lagi. Andre mendengus kesal dan menghentikan ciumannya. "Bisa bertanyanya nanti. Aku sedang fokus dengan tubuhmu," gerutu Andre. "Jawab aku dulu. Meja siapa yang rusak?" Tari penasaran. "Meja makan yang ada di kampung," sahut Andre dan mulai naik ke tubuh istrinya. "Apa?" Tari teriak. "Bullshit. Kenapa teriak di telingaku?" Andre memegang telinganya. "Jadi, meja makan itu rusak karena ulah Nathan dan Putri?" tanyanya. "Sudahlah, tidak perlu dibahas. Sekarang aku tidak ingin membahas siapapun. Aku hanya ingin memupukmu agar tumbuh subur," sahutnya dan kembali menerkam istrinya. Sementara itu, di apartemen Nathan dan Putri, pasangan itu terlihat tidak melakukan pergumulan seperti Andre dan Tari. Mereka terlihat diam. Nathan sangat merindukan tubuh istrinya, begitupun sebaliknya. Tapi pasangan itu sama-sama egois. Tidak ada yang mau mengakui perasaan masing-masing. Mereka saling menatap layar televisi, tapi pikiran mereka sedang berperang dengan perasaan masing-masing. Karena tidak ada pembicaraan dari Nathan, Putri memilih ke kamar meninggalkan suaminya seorang diri. "Kenapa dia tidak mau berkata jujur?" gerutu Putri ketika berada di kamar. Nathan mendengus kesal dengan sikapnya yang tidak memiliki keberanian mengatakan yang sebenarnya. "Kenapa aku?" gerutunya kesal. Setelah 1 jam, Nathan masuk ke dalam kamar dan mendapati istrinya sedang berbaring, sembari memiringkan badan menghadap ke arah jendela. "Putri, aku ingin mengatakan kepadamu kalau aku mencintaimu," ujar Nathan pelan. Tidak ada sahutan dari Putri. Hal itu membuat Nathan buru-buru melihat istrinya, dan ternyata istrinya telah tertidur. "Ah, sial. Di saat aku berani mengatakan perasaanku, di saat itu dia tertidur," sesal Nathan. Dia ikut membaringkan tubuhnya di samping Putri, mengelus rambut hitam istrinya. "Kamu sangat cantik, Putri," ujarnya. "Perceraian yang kamu pilih, kan?" Suara Putri membuat Nathan kaget. Aku tidak ingin menceraikanmu," sahut Nathan. "Jika itu maumu, silakan," sahut Putri.
Hal itu membuat Nathan buru-buru melihat istrinya, dan dia dapat melihat istrinya sedang tidur. Dia mengigau, gumamnya sedih. Di dalam tidur pun, kamu masih memikirkan perceraian. Apa kamu tidak mencintaiku? Sesal Nathan. Putri sedang bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berdebat dengan Nathan tentang perceraian. Mereka saling berdebat, tapi mereka mengakui perasaan masing-masing. Tapi yang terlontar dari mulut Putri hanya perdebatan itu, dan Nathan menganggap Putri tidak mencintainya. Jika aku terlalu buruk untukmu, dengan terpaksa, aku akan memenuhi, gumamnya dan berlalu keluar dari apartemen. Ucapan Putri seperti gambaran yang sesungguhnya, dan tidak ada kesempatan untuk Nathan mendapatkan cinta istrinya. Dalam malam yang dingin, Nathan mengemudikan mobil dengan hati yang terluka. Tidak ada yang bisa membuat hatinya sakit seperti ini, kecuali ketika papinya Leonard meninggal. Dia merasa sakit yang teramat, dan sekarang sakit itu datang kembali. Jangan terlalu dalam mencintai seseorang, karena akan sulit untuk melepaskan, apalagi mengharapkan cinta yang tidak pasti. Di dalam heningnya malam, suara deru mobil yang dikendarai Nathan terlihat cukup mengudara, seolah-olah menggambarkan suasana hatinya yang muram. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain menembus malam yang sunyi. Biasanya dia menghabiskan waktu di depan alkohol, tapi tidak sekarang. Dia hanya berkendara untuk menenangkan pikirannya. Tidak terasa, matahari telah muncul. Sinar jingganya yang indah memberikan kesejukan untuk pasangan pengantin baru, tapi tidak dengan Putri. Dia tidak menemukan suaminya di dalam apartemen. Mencari ke semua ruangan, tapi tidak menemukan sosok pria tampan itu. Kemana dia? Gumam Putri dan menghubungi Nathan. Karena tidak aktif, dia menghubungi Andre. Tapi ponsel pria itu juga tidak aktif. Putri menghubungi nomor saudarinya. Panggilan terhubung, tapi tidak ada sahutan dari Tari. Kemana mereka semua? Gerutu Putri dan mengganti bajunya dengan segera. Pasangan pengantin baru itu tertidur di atas sofa, dengan posisi Tari berada di atas badan Andre. Mereka terlalu lelah sampai mereka tidak sadarkan diri. Tidur dalam keadaan tanpa memakai apapun. Suara bel pintu berbunyi dan terus berbunyi, tapi tidak ada sahutan dari pemilik rumah. Putri yang baru saja sampai di lantai apartemen Andre, melihat ada wanita parubaya di depan pintu itu. Ibu siapa? Tanya Putri yang mengetahui lantai dan nomor apartemen Andre dari Nathan. Saya yang bersih-bersih apartemen, sahut wanita parubaya itu. Andre dan istrinya tidak ada di dalam, tanya Putri. Oh, Pak Andre sudah menikah ya? Tanya wanita itu. Putri menganggukkan kepalanya. Dia ikut memencet bel secara berulang. Kemana sih mereka semua? Gerutu Putri. Biasanya, ibu masuk apartemen ini bagaimana? Tanya Putri. Saya masuk pakai kartu ini, tapi saya sudah coba, tapi tidak bisa dibuka. Apa sudah ganti kartu? Jelas wanita parubaya itu. Putri mengambil kartu itu dan mencoba membuka pintu apartemen. Sepertinya dikunci dari dalam, ujar Putri dan menggedor pintu apartemen dengan cukup kencang. Sayup-sayup Tari mendengar suara orang berteriak memanggil namanya. Putri? Tari kaget dan langsung bangun dari tubuh suaminya. Kenapa? Tanya Andre yang ikut terbangun. Ada Putri di depan, ujar Tari dan buru-buru lari ke kamar mencari pakaiannya. Setelah menutup tubuhnya, dia berlari menuju pintu. Ketika pintu dalam keadaan terbuka sedikit, dia menoleh ke arah suaminya yang kembali tidur. Tari? Kenapa tutup lagi? Teriak Putri. Tari mendekati suaminya yang tidur di sofa. Dre, pindah. Jangan tidur di sini. Tari membangunkan suaminya. Aku masih ngantuk, sahut Andre dengan mata tertutup. Dre, pindah. Tari berusaha menarik tangan suaminya. Dan akhirnya Andre bisa dibawa ke kamar. Tapi ketika sampai kamar, aku mau lagi. Andre kembali mencium istrinya. Dre, ada Putri di depan. Tari mendorong tubuh suaminya. Andre terjatuh ke kasur. Tari keluar dari kamar. Tapi ketika melihat suaminya yang bugil, membuatnya buru-buru menutupi dengan selimut. Ketika pintu terbuka sedikit, Tari baru sadar jika semua ruangan terlihat kacau. Dia ingin menutup pintu kembali. Tapi Putri mendorong pintu itu, sehingga membentur hidung Tari. Au! Tari meringis kesakitan. Maaf Tari, aku tidak sengaja, sesal Putri, sembari masuk diikuti wanita parubaya itu. Iya, tidak apa, sahutnya sembari tetap memegang hidungnya. Andre mana? Tanya Putri sembari memperhatikan ruangan yang sangat kacau. Apa kalian tadi malam berpesta? Putri penasaran. Enggak, sahut Tari gugup. Lalu, kenapa ruangan ini seperti baru saja mengadakan pesta? Tanya Putri lagi. Itu, tadi malam ada kecoa, Tari gugup. Kecoa? Wanita parubaya yang selalu membersihkan apartemen itu merasa kurang yakin. Saya sudah membersihkan apartemen ini dari pagi sampai sore,
Belum pernah ada kecoa. Ibu siapa? Tanya Tari. Saya yang membersihkan apartemen ini. Dan ibu pasti istri Pak Andre, tebak wanita itu. Tari menganggukkan kepalanya. Tari, mana Andre? Tanya Putri lagi, sedangkan wanita parubaya itu mulai membersihkan ruangan. Ketika ingin membuka kamar, Tari buru-buru teriak. Ibu, kamar itu biarkan saya yang bersihkan. Teriak Tari. Wanita parubaya itu menganggukkan kepala dan mulai membersihkan di ruangan yang lain. Kenapa dengan kamar itu? Putri penasaran. Andre masih tidur. Kan tidak mungkin ibu itu membersihkan ketika pemiliknya masih tidur. Jelasnya. Iya, kamu benar. Tolong, bangunkan Andre. Aku membutuhkannya, ujar Putri. Tapi dia baru tidur. Kasihan kalau dibangunkan. Tari tidak tega melihat suaminya yang baru pagi buta tidur karena mencangkul dirinya. Sebentar saja. Putri mendorong punggung saudarinya agar segera ke kamar. Baiklah, aku akan membangunkannya, ujar Tari dan Tari masuk ke dalam kamar. Putri duduk di sofa dan memperhatikan ruangan itu benar-benar kacau, dan matanya terbelalak ketika melihat ada dalaman tergeletak di dekat meja. Tidak berapa lama, Andre keluar bersama dengan Tari, hanya mengenakan kimono tidur dan celana pendek. Ada apa Putri? Tanyanya. Apa kamu tahu di mana Nathan? Tanya Putri. Andre menggelengkan kepalanya. Duh, kemana dia? Gerutunya. Apa kalian bertengkar? Tanya Andre. Enggak, kami tidak bertengkar, sahutnya. Sejak kapan kamu tahu Nathan tidak ada? Tanya Andre penasaran. Aku baru sadar pagi ini. Aku sudah menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif, jelasnya. Andre kembali masuk ke dalam kamar dan mencari ponselnya. Dia menghidupkan ponselnya di depan saudari kembar itu. Tidak ada panggilan dari Nathan. Ujarnya mengecek semuanya dari panggilan masuk dan pesan masuk. Lalu kemana dia pergi? Putri cemas. Nathan tidak pernah seperti ini. Dia selalu cerita kepadaku. Bahkan, jika dia ada masalah, aku selalu ada di sampingnya. Aku akan mencarinya. Kamu tunggu dia di apartemen, ujar Andre dan masuk ke dalam kamar. Putri mengikuti saran Andre dengan menunggu di apartemen. Ketika sampai di pintu, dia berhenti. Dalaman Andre selamatkan, ujar Putri pelan. Maksudmu apa? Tari bingung. Jangan sampai dalaman Andre ditemukan ibu tadi, bisa gawat, ejek Putri dan berlalu. Tari langsung berlari mencari dalaman suaminya di tempat mereka bercumbu. Dan dia menemukan di dekat meja. Andre telah selesai membersihkan tubuhnya dan buru-buru ingin pergi. Dre, kamu belum makan. Tari mengingatkan suaminya. Aku akan makan nanti. Kamu bisa minta tolong ibu untuk membelikan makanan, ujar Andre sembari mengeluarkan kartu dan uang tunai ke istrinya. Kalau belanja kebutuhan bagaimana? Aku ingin masak. Suruh saja ibu untuk membeli semua keperluan kita, ujarnya dan berlalu. Tapi sebelum pergi, Andre mengucup dahi istrinya. Dan Tari senang karena dia merasa disayang. Andre mengendarai mobil dengan cukup kencang sampai suara ponselnya berdering. Terlihat ada nomor Pak Beni di ponselnya. Iya Pak, tanya Andre. Nathan di sini, sahut Pak Beni. Baik, saya ke sana. Andre melajukan mobil dengan cukup kencang. Perasaannya tidak enak. Dia berpikiran jika Nathan mendaftarkan kasus perceraiannya. Bersambung.